Gue menggunakan nomor punggung kesukaan gue, nomor 10 waktu itu. Karena gue suka sama Sakuragi kan. Oke teman-teman, hari ini gue ketemu sama Kak Gilang. Nggak disengaja sih, jadi mumpung ada Kak Gilang, Bener. kita tanya-tanya aja nih Kak Gilang. Kak Gilang, apa kabar Kak Gilang? Baik dong bro. Sehat ya? Sehat. Nih, Kak Gilang kan ikut basket sama Kodensu kan? Iya. Terus dengar-dengar ternyata Kak Gilang ini pernah jadi bagian tim suatu Popda Bengkulu. Popda Bengkulu waktu itu. Itu gimana ceritanya Bang? Jadi waktu itu tuh kalau gue kelas 3 SMA, kelas 2 akhir menjelang kelas 3 kalau nggak salah waktu SMA itu. ya? SMA. Jadi dari beberapa sekolah kan dipilih siapa-siapa yang main kan gitu untuk jadi anggota dari Popda. Nah waktu itu sih alhamdulillah gue menjadi salah satu di antara 12 ya kalau nggak salah ya, 12 ya. Dan gue menggunakan nomor punggung kesukaan gue, nomor 10 waktu itu. Karena gue suka sama Sakuragi kan. Jadi gue menggunakan itu. Dan pada waktu itu sih gue nggak nyampe ke Porda karena berbenturan dengan Paskibraka waktu itu. Oh, Paskibraka. Iya, jadi gue tuh dihadapkan antara dua pilihan. Gue mau basket atau mau Paskibraka. Nah kebetulan memang banyak juga yang lebih jago dari gue. Jadi gue juga, nggak kepilih memang waktu itu. Oh, jadi itu alasannya kenapa Kak Gilang nggak ngelanjutin basket, jadi lebih milih Paskibraka. Iya, Paskibraka. Tahun 2006 waktu itu. 2006. Lu kelas berapa waktu itu? Masih SD deh kayaknya. Buset. Masih SD Masih gitu. SD. Iya, 2006 banget. waktu itu. Terus Paskibraka itu prestasinya gimana Kak? Prestasi gua itu sampai ke provinsi. Dan gua nggak pernah ikut tes nasional karena memang waktu itu kan saingannya kan ketat kan. Jadi ya alhamdulillah itu aja gue bersyukur sih, maksudnya bisa mendapat pengalaman baru di Paskibraka. Setidaknya gua punya pengalaman berorganisasi lah. Nah terus Kak Gilang, prestasi yang di Popda itu jadi timnya gimana? Nggak sampai juara atau? Tim kita itu juara 2. Juara 2. Sebenarnya juara 2, tapi ada beberapa pemain yang memang diseleksi lagi untuk masuk ke Porda waktu itu. Oh ya, buat tahap selanjutnya. Buat tahapan berikutnya. Nah, gue termasuk salah satunya ya. Di satu sisi memang ya tadi gue bilang main gue nggak jago-jago banget, jadi gue nggak kepilih lah ibaratnya gitu. Dan gue juga dihadapkan waktu itu bingung, kalau gue kepilih berarti gue nggak bisa ngambil Paskibraka itu. Dan gue tuh suka basket itu memang dari SMP, karena SMP kan banyak cewek-cewek yang suka main basket gitu ya. Iya. Terus ternyata kalau lagi main basket tuh waktu SMP rame penonton di pinggir lapangan tuh kan ngeliatin kan, wah gitu. Apalagi kalau kita bisa masukin bola, padahal waktu itu cuma bisa layup doang. Baru bisa layup, nge-shoot apa segala macam masih kaku banget gitu. Cuman rasanya bangga ya gitu. Iya. Tapi Kak Gilang ini berarti dari Bengkulu ya asalnya? Gua itu lahir di Jakarta. Oke, lahir Jakarta. Gua sempat pindah ke Palembang, Batu Raja. Terus gua gedenya memang di Bengkulu. SMA gua di Bengkulu. Baru terus itu kan cerita dulu waktu sekolah nih. Terus gimana bisa masuk ke dunia hiburan gini? Ceritanya gimana? Casting bro. Jadi gue tuh emang banci tampil kan. Jadi gue pengen banget muncul di TV. Dan waktu itu sih gue harus, salah satu jalannya gue harus kuliah di Jakarta memang. Karena waktu itu gue SMA di Bengkulu kan. Nah dari sana gue akhirnya berusaha gimana caranya untuk masuk ke dunia entertainment sambil gue nyari kuliah dan lain-lain. Terus gue udah keburu dapat duit dari kerjaan gue, model waktu itu, dapat duit dari gue jadi figuran. Akhirnya gue kuliah lupa gitu. Makanya gue sekarang ya alhamdulillah sih, walaupun gue sering muncul di TV, alhamdulillah gue kuliah juga belum kelar. Oh ternyata belum kelar. Oke. Gue udah 3 kali pindah bro. Oke, tapi ngomong-ngomong kuliah, sebenarnya pendidikan berarti penting atau enggak nih? Penting dong. Penting ya. Jadi Soalnya kan takut yang banyak berpikir tuh, mungkin anak zaman sekarang lebih ngeliatnya kayak yaudah deh gue mau jadi selebgram aja, mau jadi YouTuber, gak usah lulus kuliah. Itu menurut pilihan itu sebenarnya. Itu sebenarnya pilihan. Kadang-kadang kita dihadapkan sama suatu beban. Kayak gua tuh misalnya, gua tuh bebannya adalah gua banyak maunya. Gua pengen punya rumah, gua pengen punya mobil, gua pengen tidak menyusahkan orang tua. Akhirnya gua menomor-2kan kuliah. Tapi bukan berarti gue bilang gue itu benar, enggak.
Karena kuliah itu pada dasarnya lu tidak hanya mengambil ilmu pelajaran yang dikasih sama dosen, tapi kan lu juga berteman dengan siapapun. Nah itu, ilmu itu yang sebenarnya mahal. Ya kan, kayak sekarang nih misalnya lu ketemu gue bisa tukar pikiran sama lu. Kayak gue bisa nanya ke lu nih sekarang, basket tuh gimana sekarang gitu kan. Terus juga pemain-pemainnya kayak apa gitu kan. Terus semua kan pasti ada perkembangan kan. Sehingga gue nggak tua banget gitu, tapi masih ngikutin perkembangan. Begitupun lu mungkin bisa belajar dari apa yang pernah gue alami. Gue juga lagi banyak belajar juga sih Bang tentang public speaking gitu-gitu kan, ngobrol, berani ngobrol ke orang-orang lain gitu sih. Mantap bro. Terus Bang Gilang nih ikutin ini nggak sih? IBL nggak sih? IBL gue udah jarang banget. Ya? Udah jarang banget. Terakhir kapan? Terakhir tuh zamannya Denny. Zaman semua tahun 2000. Denny itu kan masuk ke tahun 99 kalau nggak salah, gue lupa deh. Pokoknya gue SD, Denny itu udah main kan. Berarti udah nggak ngikutin lagi nih ya? Berarti sekarang udah nggak ngikutin lagi. Paling beberapa aja kayak cuplikan-cuplikan, gue sering lihat di highlightnya di Instagram atau mungkin di YouTube gitu-gitu doang sih bro. Kalau NBA ini ikutin nggak? NBA juga gue nggak ngikutin NBA itu sejak 4 tahun terakhir. Sebelumnya gue ngikutin. Udah lama banget bro. Udah lama banget. Makanya gue baru ngeh kalau ada Trae Young, gue baru ngeh ada Alex Caruso segala macam. Gue benar-benar udah nggak ngikutin, tapi gamesnya gue main. NBA 2K gue main. Oke, gamesnya main. Jago nggak nih? Enggak. Tapi nggak apa-apa Bang. Biasanya kalau di Indonesia main basket juga, main 2K juga nggak terlalu jago ya. Jadi enggak, tapi ada si Uus tuh jago tuh dia. Iya, main PS-nya. Oh gitu. Jadi kalau ngelihat basket Indonesia sendiri, ada gambar nggak sih dari Kak Gilang pendapatnya lah atau kritik dan saran juga? Kalau gue bilang sih zaman sekarang ini kan enaknya kalau gue dulu waktu SMP itu kan YouTube segala macam belum ada, belum berkembang. Jadi ketika lo harus melihat referensi gimana cara orang main, gimana cara dribble, gimana cara shoot, atau mungkin style permainan dari Michael Jordan gimana, James gimana, Harden gimana, kan dulu gua nggak bisa lihat. Kalau sekarang kan lu cepat bisa lihat YouTube. Oh gerakannya gini loh, Eurostep tuh begini, kemudian pivot tuh apa, kemudian post move tuh kayak gimana yang bener. Sekarang tuh gampang banget. Jadi menurut gua kedepannya dunia basket itu khususnya di Indonesia akan semakin berkembang. Gitu. Tapi kalau lu nanti udah masuk ke NBA, jangan lupakan. Waduh, kasih gua tiketnya. Siap. IBL aja dulu, nanti kalau Kak Gilang mau nonton. Bener ya? Bener. Mantap. Ya udah, itu aja sih Kak ya. Thank you banget Kak Gilang udah mau sharing-sharing. Semoga sukses terus, sehat selalu. Terima kasih. Thank you Kak. Thank you bro. Jangan bohong, kau tadi katanya kau tadi mau jual ini, mana? Gua udah nawar ya 50 juta ya. Ini orangnya datang ke sini, Wak. Mana, Be? Udah gua tawarin, Be. Oh, bukan gitu. Abang boleh nawar ini. Kalau dia menang. Loh, ini dia mau tanding dulu sama. Ada perjanjian kayak begitu tadi, gua udah nawar di live Instagram.